Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas PowerPoint ini dengan baik. Selawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Saya di sini akan menyampaikan tugas PowerPoint saya, yaitu emulsi yang disusun oleh Adelita Putri Noviana. Apa itu emulsi? Emulsi merupakan suatu sistem yang tidak stabil, sehingga dibutuhkan zat pengemulsi atau emulgator untuk menstabilkannya, sehingga antara zat yang terdispersi dengan pendispersinya tidak akan pecah atau keduanya tidak akan terpisah. Ditinjau dari segi kepolaran, emulsi merupakan campuran cairan polar dan cairan non-polar. Salah satu emulsi yang kita kenal sehari-hari adalah susu, di mana lemak terdispersi dalam air. Dalam susu terkandung kasein, suatu protein yang berfungsi sebagai zat pengemulsi. Beberapa contoh emulsi yang lain adalah pembuatan es krim, sabun deterjen yang menggunakan pengemulsi gelatin. Emulsi dengan medium pendispersi yang berbeda juga mempunyai nama yang berbeda, yaitu emulsi gas, emulsi cair, dan emulsi padat. Emulsi gas merupakan emulsi dengan fase terdispersinya berupa fase cair dan medium pendispersinya berupa gas. Salah satu contohnya hairspray, di mana dapat membentuk emulsi gas yang diinginkan karena adanya bantuan bahan pendorong atau propelan aerosol. Emulsi cair. Emulsi cair merupakan emulsi dengan fase terdispersinya maupun pendispersinya berupa fase cairan yang tidak saling melarutkan karena kedua fase bersifat polar dan non-polar. Emulsi ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu emulsi minyak di dalam air. Contoh susu terdiri dari lemak sebagai fase terdispersi dalam air. Jadi, butiran minyak di dalam air atau emulsi air dalam minyak, contoh margarin, terdispersi dalam minyak. Jadi butiran air dalam minyak. Emulsi padat merupakan emulsi dengan fase terdispersinya cair dengan fase pendispersinya berupa fase padat. Contoh, gel yang dibedakan menjadi gel elastik dan gel non-elastik, di mana gel elastik ikatan partikelnya tidak kuat, sedangkan non-elastik ikatan antar partikelnya membentuk ikatan kovalen yang kuat. Contoh emulsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu emulsi gas, misalnya kabut, awan, dan hairspray. Emulsi cair, susu, dan santan kelapa. Sedangkan emulsi padat yaitu nasi, agar-agar, mentega. Mekanisme emulsi secara kimia dan fisika, yaitu mekanisme secara kimia dapat kita jelaskan pada emulsi air dan minyak. Air dan minyak dapat bercampur membentuk emulsi cair apabila suatu pengemulsi ditambahkan, karena kebanyakan emulsi adalah dispersi air dan minyak, dan dispersi minyak dalam air, sehingga emulgator yang digunakan harus dapat larut dalam air maupun minyak. Contoh pengemulsi tersebut adalah senyawa organik yang mempunyai gugus hidrofilik dan hidrofobik. Bagian hidrofobik akan berinteraksi dengan minyak, sedangkan
yang hidrofilik dengan air sehingga terbentuklah emulsi yang stabil. Mekanisme secara fisika. Mekanisme secara fisika dapat terbentuk karena adanya pemasukan tenaga, misalnya dengan cara pengadukan. Dengan adanya pengadukan, maka fase terdispersinya akan tersebar merata ke dalam medium pendispersinya. Faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi yaitu 1. Tegangan antar muka rendah. 2. Kekuatan mekanik dan elastisitas lapisan antar muka. 3. Tolakan listrik double layer. 4. Relativitas fase pendispersi kecil. Dan 5. Viskositas tinggi. Kestabilan emulsi yang ditentukan oleh gaya, yaitu 1. Gaya tarik-menarik yang dikenal gaya van der Waals. Gaya ini menyebabkan partikel-partikel koloid membentuk gumpalan lalu mengendap. 2. Gaya tolak-menolak, yang disebabkan oleh pertumpang tindihan lapisan gaya elektrik yang bermuatan sama. Gaya ini akan menstabilkan dispersi koloid. Bentuk-bentuk ketidakstabilan emulsi yaitu 1. Flokulasi, karena kurangnya zat pengemulsi sehingga kedua fase tidak tertutupi oleh lapisan pelindung sehingga terbentuklah flok-flok atau sebuah agregat. 2. Koalenses, yang disebabkan hilangnya lapisan film dan globul sehingga terjadi pencampuran. 3. Creaming, adanya pengaruh gravitasi membuat emulsi memekat pada daerah permukaan dan dasar. 4. Inversi massa atau pembalikan massa, yang terjadi karena adanya perubahan viskositas. 5. Breaking atau demulsifikasi, lapisan film mengalami pemecahan sehingga hilang karena pengaruh suhu. Cara pembuatan emulsi yaitu 1. Dengan mortir dan stempel. Sering digunakan untuk membuat minyak lemak dalam ukuran kecil. 2. Botol. Minyak dengan viskositas rendah dapat dibuat dengan cara dikocok dalam botol. Pengocokan dilakukan terputus-putus untuk memberi kesempatan emulgator bekerja. 3. Mixer. Partikel fase dispersi dihaluskan dengan memasukkan ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat pisau berputar dengan kecepatan tinggi. 4. Homogenizer, dengan melewatkan partikel fase dispersi melewati celah sempit sehingga partikel mempunyai ukuran yang sama. Demikian tugas PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.